Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan saya Lutfi Rahmawati pada mata kuliah perencanaan pembelajaran. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kurikulum merdeka. Nah, seperti apa kurikulum merdeka yang sekarang ini sedang diberlakukan ya di berbagai sekolah. Nah, kita akan bahas secara lebih mendasar lagi ya, yang inti-intinya apa saja yang perlu kita ketahui atau perlu kita pahami mengenai kurikulum merdeka. Nah, kita mulai dari karakteristik kurikulum merdeka itu sendiri. Karakteristik kurikulum merdeka itu yang pertama itu adanya penyederhanaan konten, fokus pada materi esensial. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek yang kolaboratif, aplikatif, yang dimuat tentunya dalam proyek P5 ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sekarang ini sedang gencar-gencarnya, yang sedang booming ya, dibangun di berbagai sekolah ya, mulai dari adanya sekolah penggerak ya, dan menerapkan di berbagai sekolah guru-gurunya seperti itu yang tentunya ini merupakan karakteristik atau ciri utama dari kurikulum merdeka yaitu adanya penguatan P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Lalu karakteristik yang ketiga yaitu rumusan capaian pembelajaran dan pengaturan jam pelajaran yang memberikan fleksibilitas untuk merancang kurikulum operasional dan pembelajaran sesuai tingkat kemampuan peserta didik. Oke, nah sesuai tadi ya bahwa esensi atau kunci ataupun itu inti dari kurikulum merdeka itu yaitu adanya P5 atau produk uh, Pancasila ya, produk penguatan Pancasila ini. Yang pertama yaitu adanya uh, bahwa siswa itu harus beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang kedua yaitu harus mandiri, ya mandiri di sini. Kalau tadi kan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu bahwa siswa harus memiliki akhlak beragama, akhlak pribadi yang bagus, akhlak kepada manusia, kepada alam maupun kepada negara ya. Nah, itu merupakan pelajar Pancasila yang pertama. Lalu yang kedua yaitu mandiri. Mandiri ini bahwa pemahaman diri dan situasi regulasi terhadap dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu bernalar kritis ya. Siswa harus memiliki jiwa bernalar kritis yaitu memperoleh dan memperproses yaitu memproses informasi dan gagasannya, menganalisa dan mengevaluasi penalaran, refleksi dan mengevaluasi pemikiran sendiri. Jadi siswa itu harus memiliki kemampuan berdaya nalar kritis ya. Jadi tidak kalau ada informasi tidak semuanya ditelan secara bulat-bulat, tapi dipahami dulu ya, dianalisis apa maksud informasi yang didapatkan. Itu namanya bernalar kritis. Lalu selanjutnya yaitu kreatif. Kreatif di sini yaitu menghasilkan gagasan yang orisinil, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil juga ya, itu kreatif, tapi benar-benar murni pure dihasilkan oleh orang tersebut, oleh siswa tersebut, bukan ciplakan atau bukan plagiarisme. Nah, lalu kreatif di sini juga sebagai bentuk merefleksikan dan mengevaluasi pemikiran terhadap dirinya sendiri. Lalu P5 yang selanjutnya yaitu bergotong royong. Nah, bergotong royong di sini yaitu berkolaborasi ya, tentang kepedulian, entah itu di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, maupun lingkungan keluarganya. Dan terakhir yaitu berkebinekaan global, mengenal dan menghargai budaya komunikasi dan interaksi antar budaya tentunya ya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaannya atau berkeadilan sosial itu merupakan profil pelajar Pancasila atau P5-nya. Lalu apa sih yang baru dari kurikulum merdeka? Yaitu dari segi pembelajaran tentu yang menjadi ciri khas ya keterbaruan dari kurikulum merdeka ini, yaitu yang pertama capaian pembelajaran atau CP sebagai turunan dari P5. Ya, lalu tujuan pembelajaran itu kalau di kurikulum merdeka itu namanya adalah TP ya, tujuan pembelajaran. Dan tujuan pembelajaran di sini itu merupakan hasil dari CP dan dibuat menjadi alur tujuan pembelajaran atau ATP ya. Lalu
Yang ketiga, terbaru dari kurikulum Merdeka itu adalah adanya asesmen. Kalau biasanya kan sebutnya penilaian, tapi kalau di kurikulum Merdeka atau di Kurma ini namanya bukan penilaian tapi asesmen. Nah, asesmen di sini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu ada diagnostik, formatif, dan juga sumatif, atau memiliki kriteria terhadap tujuan pembelajaran KKTP, atau kalau dalam bahasa kurikulum 13-nya itu adalah KKM ya. Lalu yang selanjutnya yaitu perbedaannya atau yang terbaru dari kurikulum Merdeka atau dari Kurma yaitu adalah modul ajar. Kalau di kurikulum 2013 itu namanya RPP ya. Kalau di kurikulum sebelumnya itu namanya RPP. Kalau di kurikulum Merdeka itu RPP disebut sebagai modul ajar yang minimal memuat adanya tujuan, kegiatan, dan juga asesmen atau penilaian. Dan terakhir yang baru dari kurikulum Merdeka adalah pembelajaran berpusat pada siswa dan pembelajaran diferensiasi. Nah, yang harus digarisbawahi dari berpusat pada siswa ini bukan berarti pembelajaran itu yang aktifnya itu siswa atau sesuai dengan keinginan siswa, bukan seperti itu ya. Bahwa konsep merdeka belajar, konsep merdeka dalam belajar di sini, belajar adalah untuk kemajuan murid ya, bukan uh, apa namanya yang disukai murid itu belum tentu memajukan mereka. Jadi sebagai seorang guru itu harus bertanggung jawab sebagai seorang pemimpin atau memimpin jalannya kegiatan belajar mengajar agar siswanya itu berproses untuk belajar ya. Jadi sekali lagi belajar adalah untuk kemajuan muridnya. Hal yang disenangi murid belum tentu memajukan mereka ya. Nah, kita sebagai seorang guru memiliki tanggung jawab untuk memimpin, bukan hanya mengikuti keinginan murid ya. Itu namanya bukan memimpin, tapi bagaimana caranya murid ini agar berproses ya untuk belajar sesuai dengan uh, kebutuhannya. Nah, di sini bukan student center ya, bukan berpusat pada siswanya, tapi berpusatnya itu pada orientasinya, pada kebutuhannya, bukan keinginan muridnya. Tapi apa sih kebutuhan siswa di fase ini ya, misalkan apakah butuhnya itu dia itu butuh perbaikan emosinya, perlu peningkatan pengetahuannya, perlu peningkatan keterampilannya, itu yang disebut dengan student oriented ya, berfokus pada orientasi atau sesuai dengan kebutuhannya. Jadi sekali lagi konsep merdeka belajar di sini bukan berarti berpusat pada siswa itu siswanya yang aktif atau sesuai dengan kemauan siswanya belajar itu ya, tapi kita sebagai seorang guru harus memimpin proses jalannya belajar peserta didik agar kebutuhan akan belajar itu terpenuhi ya, seperti itu. Jadi namanya adalah student oriented atau berfokusnya pada kebutuhan siswa, bukan pada keinginan siswa itu sendiri. Untuk capaian pembelajaran di Kurma atau di kurikulum Merdeka, bahwa capaian pembelajaran atau CPM merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fasenya. Mulai dari fase fondasi pada PAUD untuk pendidikan dasar dan menengah, CP disusun untuk setiap mata pelajarannya. Nah, apakah CP ini bisa dirubah ya seperti itu? Tentu jawabannya adalah tidak, karena CP ini sifatnya terberi atau given, diberi oleh pemerintah dan tidak dapat diubah. Jadi sudah ada patokannya ya, untuk CP setiap mata pelajaran itu ada capaian pembelajarannya sudah ditentukan oleh pemerintah. Di satuan pendidikan ini diberikan keleluasaan untuk menentukan atau memodifikasi kurikulum operasional sekolah atau KOS. Terus diberi keleluasaan juga untuk memodifikasi tujuan pembelajarannya atau TP dan juga alur tujuan pembelajaran ATP, dan sehingga terbentuklah sebuah yang namanya modul pembelajaran ataupun RPP yang berdasarkan pada CP atau capaian pembelajaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, untuk memahami kurikulum Merdeka, dalam kurikulum Merdeka ini tujuan akhirnya adalah profil belajar Pancasila. Sekali lagi, produk akhir dari Kurma ini adalah adanya profil pelajar Pancasila. Tujuan akhir ini kemudian diturunkan menjadi kalimat CP yang dibagi ke dalam beberapa fase. Lalu didetailkan menjadi TP dan ATP, lalu tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran sebelum masuk ke proses perancangan.
Pendidik dan satuan pendidikan dapat menggunakan berbagai strategi dan pendekatan untuk menyusun tujuan pembelajaran ataupun TP dan alur tujuan pembelajaran ataupun ATP. Kita bahas mengenai tujuan pembelajaran dalam kurma atau dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama, kompetensi itu merupakan kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat didemonstrasikan peserta didik. Yang kedua, tujuan pembelajaran itu harus sesuai dengan kontennya. Ilmu pengetahuan inti atau konsep utama dari mata pelajaran itu sendiri. Nah, sesuai dengan taksonomi Bloom ya, ketika kita merumuskan tujuan pembelajaran itu harus memenuhi atau harus melihat merumuskannya sesuai dengan taksonomi Bloom, yaitu yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu ya ada mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan juga menciptakan. Untuk kriteria alur tujuan pembelajaran ataupun ATP, yang pertama itu menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa. Yang kedua, ATP dalam satu fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang linear, yang sama, ya searah. Yang terakhir, alur tujuan pembelajaran itu keseluruhan fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran antar fase. Cara-cara untuk menyusun tujuan pembelajaran atau TP menjadi alur tujuan pembelajaran ataupun ATP, yaitu yang pertama kita bisa menggunakan patokan ini. Yang pertama itu patokannya pengurutan dari yang konkret ke yang abstrak. Metode pengurutan dari konten yang konkret dan berwujud ke konten yang lebih abstrak dan simbolis. Contohnya misalkan memulai pengajaran dengan menjelaskan tentang benda geometris atau yang konkret ya, yang nyata terlebih dahulu sebelum mengajarkan aturan teori objek geometris tersebut ataupun yang abstraknya. Aturan yang kedua yaitu pengurutan deduktif. Metode pengurutan dari konten bersifat umum ke konten yang spesifik. Contoh pengajaran konsep database terlebih dahulu sebelum mengajarkan tentang tipe database seperti Riari ataupun relasional. Yang ketiga, cara menyusun tujuan pembelajaran ataupun TP yaitu pengurutan dari yang mudah ke yang lebih sulit. Metode pengurutan dari konten yang mudah ke yang lebih sulit ini contohnya seperti mengajarkan cara mengejak kata-kata pendek dalam kelas dasar sebelum mengajarkan kata-kata yang lebih panjang. Lalu pada cara pengurutan hierarki, bahwa metode ini dilaksanakan dengan mengajarkan keterampilan komponen konten yang lebih mudah terlebih dahulu sebelum mengajarkan keterampilan yang lebih kompleks. Contohnya, siswa perlu belajar tentang penjumlahan sebelum mereka dapat memahami konsep perkalian. Itu namanya pengurutan hierarki ya. Mana dulu nih yang harus dipelajari sebelum naik ke prasyarat selanjutnya. Lalu yang selanjutnya adalah pengurutan prosedural. Metode ini dilaksanakan dengan mengajarkan tahap pertama dari sebuah prosedur, kemudian membantu siswa untuk menyelesaikan tahapan selanjutnya. Contohnya dalam mengajarkan cara menggunakan tes ya, dites itu dalam sebuah pertanyaan penelitian uji T ya. Ada beberapa tahap prosedur yang harus dilalui, seperti menulis hipotesis terlebih dahulu, menentukan tipe tesnya yang akan digunakan seperti apa, lalu memeriksa asumsinya, dan juga menjalankan tes yang dalam sebuah perangkat lunak statistik atau disebut dengan SPSS. Itu namanya pengurutan prosedural, yaitu ada prosesnya ya, urutan prosesnya, namanya pengurutan prosedural. Lalu ada scaffolding, metode pengurutan yang meningkatkan standar performa sekaligus mengurangi bantuan secara bertahap. Contohnya dalam mengajarkan berenang, guru perlu menunjukkan cara mengapung, dan ketika siswa mencobanya, guru hanya butuh membantu. Setelah ini, bantuan yang dapat diberikan akan berkurang secara bertahap. Pada akhirnya siswa dapat berenang sendiri, namanya scaffolding. Nah, lalu untuk merumuskan TP dan ATP dari kelima CP itu yang pertama, rumusan tujuan pembelajaran mengacu pada kompetensi dan juga konten ya. Jadi ingat, yang pertama harus mengacu pada kompetensinya dan juga kontennya seperti apa. Yang kedua, rumusan kelima TP atau tujuan pembelajaran dapat mengambil referensi dari berbagai sumber. Tentu dengan catatan bahwa kepala sekolah maupun guru mampu memahami kalimat yang dibuat dalam TP tersebut. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi dimensi profil pelajar Pancasila yang dapat terkait dengan kompetensi yang ingin kita capai. Itu merupakan tahapan dalam merumuskan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran dari kalimat capaian pembelajaran. Untuk lebih meyakinkannya atau lebih kita
paham ya, mari kita berlatih secara bersama. Ini di sini ada contoh bidang studinya yaitu data dasar teknik mesin fase E. Ya, di mana CP-nya ini merupakan sudah alur baku ya atau ketentuan baku yang ditetapkan oleh pemerintah dalam kurma. Capaian pembelajaran sudah ada ya tentang dasar-dasar teknik mesin fase E yaitu pada elemen keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan hidup atau K3LH dan budaya kerja industri. Di mana capaian pembelajarannya itu pada akhir fase E, peserta didik mampu menerapkan K3LH dan budaya kerja industri, meliputi praktik-praktik kerja yang aman, bahaya-bahaya di tempat kerja, prosedur-prosedur dalam keadaan darurat, dan penerapan budaya kerja industri atau ringkas, rapi, resik, perawat, dan juga rajin. Nah, dari capaian pembelajaran ini kita akan bikin ya, atau kita akan pisahkan dulu antara konten, ya kata kuncinya, dan juga kompetensi. Tadi ya, yang tadi cara merumuskan TP itu rumuskan TP mengacu pada kompetensi atau konten pada CP. Jadi kalau melihat CP di sini, kontennya yaitu ada K3LH dan budaya kerja. Kita bisa lihat di sini ada kata K3LH dalam capaian pembelajarannya dan juga budaya kerja. Lalu kompetensinya ini kita lihat dari taksonomi Bloom ya. Kita menggunakan taksonomi Bloom karena kalau dilihat dari capaian pembelajarannya ini masih tahap rendah ya, masih tahap memahami dan juga menerapkan kompetensinya. Lalu setelah merumuskan konten dan juga kompetensinya, kita membuat tujuan pembelajarannya. Tujuan yang dibuatnya yaitu kita buat nih dari rincian ini ya, konten ketika LH budaya kerja, kompetensinya memahami menerapkan. Lalu kita buat tujuannya, maka kalau misalnya seperti itu kontennya, kita buat tujuannya memahami dasar standarisasi ketika LH di industri, lalu ada menerapkan prosedur-prosedur dalam keadaan darurat dan bahaya-bahaya tempat kerja, lalu memahami budaya kerja industri, dan juga menerapkan budaya kerja industri pada tempat praktek ini. Selanjutnya kita tinggal putih saja yang ada dalam CP ya. Di sini kan ada ya. Nah, di sini ada kalimatnya, kita tinggal masukkan aja ke dalam tujuan pembelajaran yang akan kita buat sesuai dengan konten dan kompetensinya. Tujuan ini dianalisis berdasarkan alur atau menggunakan metode mudah ke sukar atau konkret ke abstrak, lalu diberikan kode yang menunjukkan urutan alurnya. Nah, dari keempat ini kan masih acak ya, masih kita kotret ya kalau dalam bahasa Sundanya itu, dan masih dalam konsep tujuan yang ingin kita buat. Lalu setelah ini kita akan masukkan berdasarkan alurnya, apakah menggunakan metode mana nih. Kita kebetulan untuk yang ini menggunakan metode sukar, mudah ke sukar atau konkret ke abstrak. Kita harus merumuskan dulu dari yang termudah ke yang tersukar. Dari keempat ini mana yang termudah dan mana yang tersukar. Setelah kita analisis, maka alurnya seperti ini. Pertama yang mudah dulu ya, memahami budaya kerja industri. Setelah itu baru tujuan yang keduanya menerapkan budaya kerja industri pada tempat praktek. Ketiga, memahami dasar standarisasi K3LH industri. Yang terakhir, menerapkan prosedur-prosedur dan dalam keadaan darurat dan bahaya-bahaya di tempat kerja. Alur tujuan pembelajaran ini sudah menunjukkan alur tujuan yang akan diberikan pada saat pembelajaran. Ya, jadi sekali lagi di sini kan belum urut ya, urutannya belum dari yang termudah ke yang sukar, masih acak-acakan. Di sini kita urutkan mana yang mudah dan juga mana yang sukar. Seperti ini. Jadi ini adalah hasilnya. Lalu setelah itu kita masukkan ke dalam format ATP dasar-dasar teknik mesin fase E. Ini adalah format untuk pembuatan ATP-nya itu alur tujuan pembelajarannya. Ada elemennya, ada capaian pembelajarannya, lalu ada ATP-nya, alur tujuan pembelajarannya apa, topik atau materinya, lalu jumlah jamnya ya, lalu KKTP-nya atau dalam bahasa kurikulum 2013-nya itu ada KKM-nya apa. Tinggal dimasukkan, kalau elemen dan juga CP-nya ini sudah ada ya dari pemerintah, tinggal dituliskan saja ATP itu yang tadi ya, yang kita rumuskan dari yang termudah ke yang sukar. Topik atau materi ini adalah konten ya. Konten tadi kita sudah menganalisis dari CP-nya ada K3LH dan juga budaya kerja yang dari sini. Jumlah jam pelajarannya, lalu ketuntasan pembelajarannya atau KKTP-nya itu apa? Seperti itu. Tinggal di KKTP ini berhubungan dengan
Sekali lagi berhubungan dengan program pelajar Pancasila, proyek pelajar Pancasila ya. Jadi dikaitkan di dalam KKTP-nya. Seperti di sini untuk KTP yang pertama itu profil pelajar Pancasilanya adalah mandiri, juga berpikir kritis, dan seterusnya. Tinggal disesuaikan saja seperti itu. Nah, mari kita implementasikan pembuatan alur tujuan pembelajaran ATP ya dalam bentuk tugas yang akan saya berikan di AMS. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.